Kami tidak ada. Kami ingin bahwa setiap yang masuk ke Cisayong mematuhi aturan kenegaraan dan menghargai adat istiadat setempat, khususnya kami yang ada di sini. Kami, Alim Ulama Pimpinan Pondok Pesantren Ormas Islam Tokoh Masyarakat Kecamatan Sayong, Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut: menentang segala akidah yang keluar dari tauhid Islamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghimbau kepada kelompok-kelompok radikalisme, Salafi, Wahabi, dan Syiah yang mengaku jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah namun memiliki pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis serta jauh daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabung dalam thariqah yang menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta memohon selama belum diadakannya musyawarah tersebut Bapak Bupati untuk berkenan menutup segala aktivitas di lokasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Hot issue kali ini menarik banget saudara-saudara. Menarik banget karena ini lagi-lagi Salafi yang didemo, lagi-lagi Salafi yang didemo dari Madura, sekarang itu ke Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kita tahu bahwa yang disebut Salafi, Wahabi versi mereka itu adalah pengagum sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi ini peristiwa sehari yang lalu ya, peristiwa kemarin istilahnya, yang menimpa pemahaman salaf di Cisayong gara-gara mendirikan masjid yang konon katanya majelis ulama tidak diajak rembuk. Tapi seharusnya majelis ulama ya di tengah-tengah, tidak memihak gitu. Majelis ulama itu harus benar-benar menjadi majelis ulama. Karena saya juga adalah dai standarisasi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Wajib saya memberikan nasihat. Posisinya Majelis Ulama itu di tengah, tidak memihak kepada siapapun. Ya. Jadi posisinya Majelis Ulama itu di tengah-tengah, tidak memihak kepada siapapun, golongan manapun. Kecuali kalau Majelis Ulama ikut-ikutan misalnya menghukumi Salafi sesat seperti warga setempat. Itu salah. Karena melihat dari pernyataan mereka, Wahabi Salafi ini adalah dikatakan radikal oleh mereka ini. Dalam demonya itu dia katakan bahwa Salafi paham radikal. Apa tidak lebih radikal mereka? Dengan membubarkan misalnya menutup akses masjid itu, apa tidak lebih radikal mereka? Mereka itu lebih radikal. Jadi di sini sebenarnya misunderstanding di dalam memahami kelompok lain, apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan Syiah. Apa hubungannya Salafi Wahabi dengan Syiah? Karena saya juga adalah pakar Syiah. Saya mengerti Syiah. Saya paham Syiah itu siapa. Saya menguasai kitab Syiah. Mengapa kemudian dibandingkan dengan Salafi? Wong Salafi itu menjalankan Quran, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnah sahabat Rasulullah. Mengapa kemudian dikatakan paham radikal? Di mana letak radikalnya? Apakah bukan yang membubarkan Salafi itu yang radikal? Seharusnya itu yang dijadikan parameter. Tidak mudahlah
kemudian memberikan statement radikal kepada kelompok lain, sedangkan perbuatannya lebih radikal. Jadi jangan hanya orang lain yang dituduh radikal. Anda itu sholat di Mekah. Kalau kalian sholat di Mekah, misalnya di Mekah punya keputusan seperti itu, misalnya, tapi orang-orang Salafi tidak sekeji itu. Kalau keji mau ditutup saja Mekah itu, biar kalian tidak ke Mekah, kan begitu. Tapi kenyataannya, siapa yang lebih toleransi? Kalian atau Wahabi itu yang di Mekah? Coba, siapa yang lebih toleransi? Jadi di situ kita berpikir, jangan sedikit-sedikit Salafi Wahabi sesat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya ingin tahu gitu. Jadi seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya milik kalian. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adanya di zaman para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di zaman para tabi'in. Bandingkan saja ajaran Anda dengan ajaran Ahlus Sunnah masa dahulu kala. Kalau mau main klaim ya semua bisa, saya juga bisa mengklaim, Anda bisa mengklaim, Anda juga mengklaim. Buktikan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Begitu itu lebih baik. Ya, kalau kita ingin macam begitu main keras-kerasan itu. Sebentar-sebentar radikal, sebentar radikal. Apa buktinya kalau radikal? Apakah harta kalian dirampas oleh Salafi? Coba perhatikan dengan baik-baik itu. Fatwa-fatwa yang terjadi di kalangan semua yang ngamuk di Indonesia ini. Demo demi demo berjilid-jilid anti Salafi itu dari kalian. Siapa coba yang radikal? Anda berkedok dengan anti radikal untuk menumpas orang lain radikal dengan perbuatan radikal Anda. Apa bedanya? Kalau memang benar tuduhan Anda itu. Gampang kan? Jadi majelis ulama, mohon kepada majelis ulama berada di tengah-tengah, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Jadi tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, di tengah-tengah. Pertemukan, jangan selalu merasa perlu dilaporkan dan sebagainya. Tidak diajak rembuk. Seorang dai di majelis ulama itu harus turun menyelesaikan masalah, bukan minta mau dihormati, bukan. Menyelesaikan masalah itu lebih baik. Jadi di situ kalau kita mau berbicara radikal, siapa sebenarnya yang radikal? Yang membubarkan masjid atau orang yang dibubarkan itu? Kalau hanya masalah perbedaan paham, jangan diangkat, diungkit-ungkit kemudian Wahabi sesat, Wahabi sesat. Sementara yang diikuti yang menyesatkan orang-orang itu juga gitu. Coba kalau misalnya di Arab Saudi seperti itu, ditunjukkan sikapnya kepada Indonesia yang bilang radikal-radikal, pasti kalian juga seperti itu, nyinyir nantinya itu. Oh, Mekah ditutup, makin menjadi-jadi. Siapa sebenarnya ini? Ini mirip-mirip Syiah. Paling benci di dunia ini terhadap Wahabi itu Syiah. Paling benci. Kitab-kitab ditulis oleh tokoh-tokoh Syiah dari berbagai latar belakang di Iran itu untuk membenci Wahabi. Termasuk ada buku rujukan Syiah yang dipakai oleh orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada itu. Itu seperti yang dikutip oleh Idrus Ramli berkaitan dengan Wahabi dan Syiah katanya. Wahabi dan Syiah itu bagaikan tai unta dibelah dua. Ternyata yang dibaca, yang setelah dibaca dengan hati-hati, yang dimaksud bukan Wahabi Syiah, Nasibi. Nasibi itu tahu kalian apa? Nasibi ini golongan para sahabat Nabi yang dimaki-maki oleh mereka. Dirubah oleh Idrus Ramli, Nasibi menjadi Wahabi. Merubah-rubah kalimat Idrus Ramli itu. Jadi sebenarnya disinilah letak
misunderstanding. Orang yang mengklaim paling benar bisa dibuktikan di sini. Siapa sebenarnya? Kalau memang merasa benar, ngapain kalau saya benar itu kemudian saya merasa terpukul? Mau orang, 1.000.000 orang, 1.000 orang mengatakan saya salah, biarkan saja. Itu kalau prinsip saya sebagai seorang yang benar. Saya nggak peduli siapapun. Ketika saya berprinsip ini benar misalnya. Bukan kemudian, oh ini kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kerjanya misalnya selalu menutup masjid. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mana itu? Apakah di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah masjid itu harus ditutup berdasarkan apa? Hukumnya apa gitu? Saya ingin tahu kepada yang menutup-nutup masjid ini. Hukumnya apa coba?